Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-13. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Raden Kuda Rupoko tidak bergeser dari tempatnya. Ia berdiri dengan kaki renggang, seperti sebatang tonggak besi baja yang menghunjam jauh ke dalam pusat bumi. Namun dalam pada itu, Raden Ayu Kuda Narpodo dan Inten Prawesti yang ketakutan di dalam ruang tengah istananya yang suram itu tiba-tiba seolah-olah mendapat sebuah kekuatan yang lain. Ia tidak ingin mengorbankan kemenakannya yang hanya secara kebetulan saja berada di istananya itu. Karena itu, maka didorongnya Inten perlahan-lahan sambil berkata, "Inten, pergilah kepada Nyi Upi dan anak-anaknya. Aku akan menemui orang-orang itu. Mungkin yang dicarinya bukan sesuatu yang sulit untuk dipenuhi." "Apakah mereka akan mengambil aku, Ibunda?" bertanya Inten Prawesti. "Tentu tidak, Inten. Pergilah kepada Nyi Upi. Ia akan dapat berbuat sesuatu untukmu." Inten menjadi semakin gemetar, tetapi ia tidak dapat menahan ibundanya lagi. Ketika ibunya bangkit dan melangkah ke pendopo, Inten siap-siap untuk berlari ke belakang. Tetapi sebelum ia melangkah, ternyata Nyi Upihlah yang berjalan tergesa-gesa memasuki ruangan itu. "Gusti," ia berdesis. Raden Ayu Kuda Narpodo terhenti. "Apakah Gusti akan menemui orang-orang itu?" "Aku akan menemuinya, Nyai. Mungkin persoalannya dapat mudah aku selesaikan tanpa menimbulkan onar. Aku tidak sampai hati melepaskan Angger Kuda Rupoko bertempur dengan mereka. Jika terjadi sesuatu atas anak itu, maka aku akan merasa sangat menyesal. Tetapi berhati-hatilah, Gusti." Raden Ayu Kuda Narpodo mengangguk, sementara Inten Prawesti telah memeluk pemomongnya dengan tubuh yang gemetar. "Marilah, duduklah, Putri." Nyi Upih mencoba untuk menenangkannya. "Nyai," desis Inten Prawesti. "di mana anak-anakmu?" "Mereka membeku di pembaringan, Putri. Aku sudah mengajak mereka kemari, tetapi Pinten tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Sedang Sangkan bersembunyi di bawah kolong amben bambunya." "Aku juga takut sekali, Nyai." "Sudahlah, aku berharap bahwa segala sesuatunya dapat segera diselesaikan," berkata Raden Ayu Kuda Narpodo sambil melanjutkan langkahnya ke pendopo. Sementara itu, Raden Kuda Rupoko sudah siap untuk memaksa ketiga orang yang datang dengan kasarnya di malam hari itu untuk pergi. Panji Surowilogo pun telah meraba hulu pedangnya pula.
Namun dalam pada itu, Kumboro, Nogo Poso dan Gagak Wereng pun telah siap menghadapi lawan masing-masing dengan garangnya. Kehadiran Raden Ayu Kuda Narpodo telah mengejutkan mereka yang sudah siap bertempur di pendopo. Apalagi Raden Kuda Rupoko yang dengan sikapnya meloncat mendekati bibinya. "Bibi, silakan Bibi masuk. Biarlah aku selesaikan persoalan kecil ini. Mereka adalah anak-anak dari perguruan Guntur Geni yang tidak mempercayai kemampuan prajurit-prajurit Demak. Tetapi sebentar lagi, mereka akan menyesal dan akan menyebut nama Sultan Demak sambil berjongkok di hadapanku." "Anak Mas Kuda Rupoko," berkata Raden Ayu Kuda Narpodo. "Kau adalah tamuku. Kehadiranmu membuat aku sekeluarga yang kecil ini menjadi gembira. Karena itu aku tidak mau sesuatu terjadi atasmu, anak Mas. Jika pakaianmu sobek, apalagi kulitmu tergores ujung senjata, meskipun hanya setebal rambut, aku akan sangat menyesal. Semua kegembiraan akan lenyap dan persoalannya tentu akan menjadi berkepanjangan." Raden Kuda Rupoko tertawa. Katanya, "Bibi, aku tidak biasa menyombongkan diri. Tetapi bersama-sama dengan Paman Panji Surowilogo, aku akan berusaha untuk melindungi istana peninggalan Pamanda Kuda Narpodo ini." "Terima kasih, anak Mas. Tetapi biarlah orang ini menyebutkan persoalannya. Biarlah ia mengatakan apakah yang akan dibicarakannya dengan aku." Nah, tiba-tiba saja Kumboro memotong. "Itu adalah suatu kebijaksanaan yang terpuji," "Angger Kuda Rupoko," berkata Raden Ayu Kuda Narpodo. "Biarlah ia berbicara." Raden Kuda Rupoko menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berjongkok di hadapan bibinya sambil berkata, "Bibi, adalah kewajiban seorang kesatria untuk berbuat derma, melindungi yang lemah dan memerangi kejahatan, apalagi terhadap keluarga sendiri, sedangkan bagi orang lain pun harus dilakukannya tanpa pamrih. Bibi, jika terjadi sesuatu atas diri kami berdua, maka tidak akan ada seorang pun yang menyalahkan Bibi. Bahkan ayahanda akan berbangga bahwa anaknya telah melakukan tugas seorang kesatria. Karena itu Bibi, jangan layani orang-orang gila ini. Serahkanlah mereka kepadaku." "Bagus!" teriak Nogo Poso. "Kau akan kami bunuh lebih dahulu. Baru kami akan berbicara dan memaksa bibimu untuk memenuhi tuntutan kami." "Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki?" bertanya Raden Ayu Kuda Narpodo. Namun sebelum mereka menjawab, Raden Kuda Rupoko telah meloncat berdiri sambil berkata lantang, "Selama aku masih berdiri di halaman ini, kalian tidak akan dapat memaksa Bibi untuk berbuat apapun. Karena itu, jika kalian mampu membunuh aku, lakukanlah." "Aku akan membunuhmu!" geram Kumboro sambil melangkah maju. "Bibi, masuklah." Raden Kuda Rupoko perlahan-lahan mendorong bibinya masuk kembali, sehingga Raden Ayu Kuda Narpodo sama sekali tidak sempat menolak. Demikian Raden Ayu itu hilang di balik pintu. Maka pintu itu pun segera ditarik oleh Raden Kuda Rupoko sehingga tertutup rapat-rapat. "Kau jangan menakut-nakuti perempuan itu, geram Raden Kuda Rupoko. "Sekarang lakukan apa yang akan kau lakukan." Kumboro menggeram, namun sebelum ia berkata sesuatu,
Raden Kuda Rupoko dengan acuh tidak acuh berjalan turun ke halaman sambil berkata, "Di sini kita mendapat tempat yang lapang untuk saling berbunuhan." Kumboro tidak menjawab. Ia pun segera meloncat dari pendopo, langsung menyerang anak muda yang memang sudah siap menunggunya itu. Raden Kuda Rupoko sama sekali tidak terkejut mendapat serangan yang dahsyat itu. Dengan sigapnya ia meloncat. Bahkan ia masih sempat berkata, "Racun di tanganmu dan senjatamu tidak akan dapat bekerja di hadapanku. Aku sudah menggosok seluruh tubuhku dengan obat penawar racun. Sementara di jariku terdapat sebuah cincin dengan batu akik Jamrud Sisik Wojo. Betapa tinggi ketajaman racunmu, kau sama sekali tidak akan berdaya." "Gila! Jadi kau mempunyai batu akik Jamrud Sisik Wojo?" bertanya Kumboro. "Ya, dan Paman Panji Surowilogo mempunyai batu akik Nogo Keling, kecuali obat penawar seperti yang aku pergunakan pula." "Persetan! Kalian tentu anak-anak dari perguruan Cengkir Pitu. Kau sudah mengenalnya. Nah, jika demikian, jangan bermain-main dengan racun. Tentu tidak ada gunanya. Perguruan Guntur Geni dan Cengkir Pitu mempunyai pengetahuan tentang racun dari sumber yang sama." Kumboro menggeram. Ia pun segera menyerang pula sambil berteriak, "Tetapi baik akik Jamrud Sisik Wojo maupun Nogo Keling tidak mampu membuat kulitmu menjadi kebal. Meskipun kalian tawar dari racun, namun tubuh kalian tidak menjadi kebal oleh senjata tajam. Juga anak-anak dari Guntur Geni tidak akan dapat mengelakkan luka di tubuhnya." Kumboro menjadi semakin marah karena serangannya sama sekali tidak menyentuh lawannya. Karena itu, maka ia pun segera menyerang lawannya beruntun dengan senjatanya sambil berkata, "Jika kalian anak-anak Cengkir Pitu, kenapa kalian berada di sini?" Raden Kuda Rupoko tidak menyahut, tetapi suara tertawanya terdengar tinggi. Dalam pada itu, Nogo Poso dan Gagak Wurang menjadi termangu-mangu melihat perkelahian yang terjadi itu. Dalam sekilas nampak bahwa Raden Kuda Rupoko memang memiliki kemampuan yang dapat dibanggakannya. Namun sementara itu, Panji Surowilogo telah siap pula menghadapi keduanya di halaman istana yang suram itu. "Kau akan segera mati!" desis Nogo Poso kemudian. "Kau atau aku, atau kita bersama-sama?" "Persetan, kau harus melawan kami berdua. Aku sudah terlalu biasa bertempur melawan kelinci-kelinci penakut yang berkelahi bersama seluruh keluarganya." "Persetan!" Kemarahan Nogo Poso telah memuncak. Karena itu, serangannya pun segera datang membadai, disusul dengan serangan-serangan Gagak Wurang yang dahsyat. Panji Surowilogo pun kemudian mengerahkan segenap kemampuan bertempur yang cukup tinggi. Ia sadar bahwa kedua orang itu akan memaksanya untuk menyerah dan mati. Kemudian mereka bertiga akan dengan sangat mudah dapat membunuh Raden Kuda Rupoko pula. Karena itu, maka Panji Surowilogo harus mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan pertempuran antara Raden Kuda Rupoko dan lawannya. "Aku harus bertahan sampai saatnya Raden Kuda Rupoko dapat membunuh iblis itu," berkata Panji Surowilogo kepada dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian, sejauh-jauh yang dapat dilakukannya, Panji Surowilogo itu tidak menghambur-hamburkan tenaganya dalam perkelahian itu. Tetapi hal itu sangat sulit dilakukannya. Kedua lawannya memiliki kemampuan yang dapat memaksanya.
untuk memeras segenap tenaga yang ada padanya. Jika tidak, maka ia justru akan segera mengakhiri perlawanannya. Kumboro dan kawan-kawannya ternyata adalah orang-orang yang memang sepantasnya dipercaya oleh perguruannya untuk menjalankan tugas yang berat itu. Karena itulah, maka pertempuran di halaman istana itu semakin lama menjadi semakin seru. Jika Panji Surowilogo harus bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri dari serangan kedua orang lawannya, maka Raden Kudarupoko mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera mengalahkan Kumboro, agar ia segera dapat membantu Panji Surowilogo. Karena Raden Kudarupoko pun menyadari bahwa kawannya itu akan segera mengalami kesulitan. Sebenarnya lah, memang demikian yang terjadi. Melawan kedua orang lawannya itu, Panji Surowilogo harus mengerahkan segenap kemampuan yang dapat dilakukannya. Dengan demikian, maka ia harus mengerahkan segenap tenaganya, seakan-akan tanpa mendapat kesempatan untuk menarik nafas panjang sama sekali. Gila! Geram Panji Surowilogo di dalam hatinya. Ternyata orang ini benar-benar ingin memaksaku menyerahkan leherku kepada mereka. Sementara itu, di dalam istana kecil itu, Raden Ayu Kuda Narpodo duduk dengan gemetar. Betapa ia berusaha menenangkan hatinya, namun terasa degup jantungnya menjadi semakin kencang. Sedang di belakangnya, Inten Prawesti duduk di dalam pelukan pamomongnya yang seolah-olah bagaikan membeku. Sekali-kali mereka tergetar oleh dentang senjata di halaman. Kemudian teriakan-teriakan nyaring dari orang-orang yang sedang berkelahi itu. Apakah Kang Mas Kudarupoko akan menang, Nyai? Bertanya Inten Prawesti dengan suara gemetar. Ia tidak dapat menahan ketegangan yang semakin memuncak di dadanya. Nyai Upih bergeser sedikit. Dengan suara lirih, ia menjawab, Kita berdoa, Putri. Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang memuji namanya. Inten Prawesti mengerutkan keningnya. Katanya, Iya, semoga Allah yang Maha Besar akan memberikan pertolongannya. Inten Prawesti termangu-mangu, meskipun hatinya sedang dicekam oleh kebingungan. Namun ia masih sempat menimbang-nimbang kata pamomongnya. Tetapi ia tidak bertanya lagi kepadanya. Di luar agaknya perkelahian menjadi semakin seru. Sebenarnya lah bahwa pertempuran di halaman menjadi semakin seru. Namun ternyata bahwa Panji Surowilogo semakin mengalami kesulitan untuk mempertahankan dirinya melawan dua orang yang memiliki kekuatan hampir seimbang. Yang dapat dilakukannya kemudian adalah sekedar membela diri dengan harapan bahwa Raden Kudarupoko akan segera dapat mengakhiri perkelahian. Tetapi lawan Raden Kudarupoko pun adalah orang yang sangat tangguh. Ia adalah orang yang paling kuat di antara 3 orang murid perguruan Guntur Geni yang ditugaskan ke Padukuhan Karang Mojo itu. Sehingga dengan demikian, maka Raden Kudarupoko pun tidak segera dapat menguasainya. Apalagi Panji Surowilogo yang harus bertempur melawan 2 orang berpasangan. 2 orang yang garang dan ganas dengan senjata mereka masing-masing. Senjata yang mengerikan.
Pada setiap ayunan senjata Nogoposo yang sepasang itu bagaikan lambaian maut, sedang gagak orang yang membawa sebuah limpung berujung rangkap merupakan ancaman yang mendebarkan jantung. Ke arah manapun senjata itu bergerak, rasa-rasanya dada Panji Surowilogo akan tergores karenanya. Namun ternyata bahwa semakin lama Panji Surowilogo menjadi semakin lemah, kekuatannya berangsur menjadi surut, sedang serangan kedua lawannya masih tetap saja membadai. "Kau tidak akan dapat luput dari pelukan maut kali ini, Panji," desis Nogoposo. Panji Surowilogo menggeram. Bagaimanapun juga ia masih menjawab, "Jangan berbangga, pertempuran ini belum selesai." "Tetapi akhir dari pertempuran ini sudah membayang. Nah, apa yang akan kau katakan sebelum ajalmu sampai?" Panji Surowilogo menggeram, tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia mencoba mengerahkan kekuatan yang ada padanya untuk memperlonggar serangan-serangan kedua lawannya. Tetapi usaha itu tidak memberikan kesempatan kepadanya, sehingga ia mengumpat di dalam hati, "Setan alas, aku tidak mengira bahwa pertumbuhan perguruan Guntur Geni menjadi demikian pesatnya, sehingga aku mendapat kesulitan melawan kedua orang ini. Bahkan Raden Kudarupoko tidak segera dapat menyelesaikan yang seorang itu." Ternyata Raden Kudarupoko dapat melihat kesulitan yang dialami oleh Panji Surowilogo. Karena itu, ia mencoba mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan lawannya. Tetapi lawannya berbuat serupa pula, mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Sehingga dengan demikian, perkelahian itu justru menjadi semakin seru. Keduanya ternyata adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui kemampuan sesamanya. Senjata keduanya berputaran saling melibat dan berbenturan. Percikan bunga api berloncatan di udara. Melihat kemampuan antara Raden Kudarupoko dan Kumboro, Panji Surowilogo tidak dapat lagi mengharap bantuannya. Ia harus dapat berusaha menolong dirinya sendiri, apapun caranya. Jika tidak, maka ia akan segera tergolek di tanah tanpa nyawanya lagi. Tetapi tidak ada jalan yang dapat aku tempuh, desis Panji Surowilogo di dalam hatinya. Namun demikian ia masih bertempur terus, apapun yang akan terjadi. Pada itu, Panji Surowilogo yang selalu terdesak itu pun semakin lama menjadi semakin terpisah dari Raden Kudarupoko. Tanpa sesadarnya, Panji Surowilogo terdesak ke dinding halaman, sehingga pada suatu saat terasa punggungnya menyentuh dinding batu itu. Tiba-tiba Nogoposo tertawa. "Sekarang kau tidak akan dapat menghindar lagi. Sebentar lagi nyawamu akan terpisah dari tubuhmu. Sekali lagi aku bertanya kepadamu, pesan apakah yang akan kau sampaikan sebelum kau mati?" Panji Surowilogo menggeram, tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Ia harus berpikir bagaimana dapat melepaskan diri dari bencana yang sudah membayang di pelupuk matanya itu. Jika serangan dari kedua orang itu datang bersama-sama, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak karena punggungnya sudah terasa menyentuh dinding batu. "Kenapa kau diam saja?" bertanya Nogoposo. "Ini adalah kesempatanmu yang terakhir."
Panji Surowilogo masih tetap membisu, tetapi ia benar-benar tidak melihat lagi jalan untuk keluar dari kesulitan itu. Namun demikian, Panji Surowilogo bukan seorang pengecut. Ia tidak akan merengek minta belas kasihan kepada lawan-lawannya. Apapun yang akan terjadi atas dirinya, ia akan menggenggam senjatanya. Mati dengan senjata di tangan baginya adalah kematian yang paling terhormat bagi seorang laki-laki. Nogoposo dan Gagak Wereng telah mempersiapkan dirinya untuk menyerang bersama, serangan yang terakhir kalinya dan yang akan menentukan kematian lawannya. Sepasang senjata dan sebuah senjata berujung rangkap telah siap terayun dan mematuk pada tubuh yang sudah melekat pada dinding batu itu. Tetapi pada saat yang paling tegang bagi Panji Surowilogo itu, tiba-tiba halaman istana kecil itu telah digetarkan oleh suara tertawa yang berkepanjangan. Suara tertawa yang terlontar dari atas dinding batu tepat di atas Panji Surowilogo berdiri. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Dalam kegelapan, yang nampak hanyalah sebuah bayangan hitam. Bayangan seseorang yang berdiri tegak di atas dinding batu dengan kepala tengadah dan tangan bertolak pinggang. Dengan demikian, maka perkelahian yang terjadi di halaman itu seakan-akan telah terhenti. Masing-masing dengan heran bertanya-tanya di dalam hati, siapakah orang yang berdiri di atas dinding batu itu? Kumboro yang sedang bertempur dengan Raden Kudarupoko dengan marah menggeram. "Hei! Siapakah kau? Dan apakah maksudmu mengganggu permainan kami?" Orang itu tidak segera menjawab, tetapi suara tertawanya masih saja menggema. Panji Surowilogo pun telah dicekam oleh keraguan-raguan. Ia tidak tahu pasti siapakah orang yang berdiri di atas dinding batu itu dan apakah maksudnya. Jika orang itu kawan kedua lawannya, maka ia akan dengan mudah sekali meloncat dan menikam tengkuknya. Sementara ia berusaha menangkis dan menghindari serangan kedua lawannya. Karena itu, maka dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Siapakah kau?" "Raden Kudarupoko dan Panji Surowilogo. Aku bukan sanak dan kadangmu, tetapi aku tidak ingin melihat kalian mati di halaman rumah ini," jawab orang itu. "Hei, siapakah kau?" teriak Nogoposo. "Mungkin niatku untuk menyelamatkan Raden Kudarupoko dan Panji Surowilogo bukannya niat yang jujur pula. Tetapi bagiku, lebih baik aku membantu kalian saat ini dan membinasakan ketiga iblis itu. Baru kemudian, mungkin akan timbul persoalan antara kita masing-masing." "Gila!" geram Kumboro. "Siapa kau, hei?" "Mungkin aku mempunyai maksud yang sama dengan iblis-iblis ini. Mungkin pula dengan Raden. Tetapi itu tidak penting. Yang penting ketiga iblis ini harus dibinasakan." "Persetan!" geram Nogoposo. "Turunlah jika kau ingin dicincang pula di sini." "Tentu tidak. Aku melihat perkelahian ini dari sela-sela pintu regol. Aku melihat Raden Kudarupoko memiliki kemungkinan lebih baik dari iblis itu. Sedang Panji Surowilogo tentu akan dapat menyelamatkan dirinya jika ia berkelahi seorang lawan seorang. Dengan demikian, maka aku akan mengambil salah seorang dari kedua lawan Panji Surowilogo agar Panji Surowilogo tidak terbunuh di halaman rumah ini." "Gila!" Panji Surowilogo pun menggeram. "Siapa kau, hei?" Orang itu tertawa lagi.
katanya di sela-sela suara tertawanya. Maaf Raden Kudarupoko, mungkin aku telah menyinggung sifat kesatriamu, tetapi aku tidak dapat mengingkari kenyataan ini. Panji Surowilogo tidak akan mampu melawan dua orang sekaligus, bukan karena Panji Surowilogo ilmu kanuraganya lemah, tetapi ia sedang melawan dua orang yang dengan licik mengeroyoknya. Itu tidak adil. Aku akan mencoba membuat perkelahian ini menjadi adil. Jika Raden Kudarupoko atau Panji Surowilogo sudah berhasil membunuh lawannya, maka aku akan meninggalkan gelanggang dan menyerahkan lawanku kepada salah seorang dari kalian yang bebas dari lawan. Bagaimana jika kau terbunuh? Geram Raden Kudarupoko. Itu adalah nasibku. Aku akan mati di sini, tetapi namaku akan tetap kau kenang sepanjang umurmu. Siapa namamu? Tiba-tiba Raden Kudarupoko bertanya. Orang itu tertegun sejenak, namun ia pun tertawa. Katanya, aku tidak punya nama. Persetan, desis Nogoposo. Marilah, kau akan paling cepat mati. Setidak-tidaknya kau akan menjadi cacat. Orang itu tertawa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.